Banyak yang bertanya-tanya, siapa sebenarnya sosok hakim yang bernama Morgan Simanjuntak? Serta, bagaimana sepak terjang yang telah dilaluinya, hingga ia bisa ditunjuk sebagai anggota majelis hakim untuk persidangan kasus besar Verdi Sambo. Untuk menjawab rasa penasaran kamu, nonton video tentang perjalanan karir dan kekayaan Morgan Simanjuntak ini sampai habis. Mari kita bongkar. Morgan Simanjuntak merupakan sosok hakim yang lahir di Balata, Sumatera Utara. Pria yang akrab disapa Morgan ini lahir pada 22 September 1962, sehingga saat ini usianya telah menginjak angka 60 tahun. Morgan merupakan hakim yang memeluk agama Kristen Protestan. Ia memiliki seorang istri dan saat ini telah dikaruniai 5 orang anak. Morgan diangkat menjadi pegawai negeri sipil di usia 30 tahun, tepatnya pada tahun 1992. Berdasarkan informasi yang telah dirangkum dari berbagai sumber, Morgan mengawali karirnya sebagai hakim di Pengadilan Negeri Kota Keva Menano, Kabupaten Timur Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Setelah itu Morgan dimutasi ke Provinsi Jawa Tengah dengan jabatan baru sebagai Hakim Pengadilan Negeri Temanggung. Selanjutnya, Morgan Simanjuntak terangkat menjadi Ketua Pengadilan Negeri Padang Sidimpuan di Provinsi Sumatera Utara. Kemudian, pria berdarah Batak ini dikembalikan ke posisi hakim dan ditugaskan di Pengadilan Negeri Medan. Morgan juga pernah bertugas sebagai hakim di Pengadilan Negeri Tanjung Pinang. Setelah beberapa kali berpindah tempat di berbagai pengadilan negeri, karir Morgan kemudian melejit dan diangkat ke Pengadilan Tinggi. Morgan Simanjuntak menjabat sebagai hakim di Pengadilan Tinggi Medan, kemudian dimutasi ke Pengadilan Tinggi Jakarta Selatan. Dan setelah membongkar kasus besar Verdi Sambo, Morgan dipromosikan menjadi hakim tinggi. Berdasarkan pengumuman mutasi hakim yang dilansir dari laman resmi Badilo Mahkamah Agung, Morgan Simanjuntak dimutasi dengan jabatan barunya di Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau. Sementara untuk statusnya saat ini, Morgan memiliki golongan atau pangkat pembina utama madya. Morgan juga telah menyelesaikan pendidikan magisternya di bidang hukum, sehingga nama lengkapnya sekarang adalah Morgan Simanjuntak S.Hum M.Hum. Peningkatan jabatan dan pendidikan Morgan Simanjuntak berbanding lurus dengan peningkatan harta kekayaannya. Sebagai pejabat publik, Morgan rutin melaporkan aset harta kekayaannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Berdasarkan laporan harta kekayaannya, dalam laman LHKPN KPK, Morgan memiliki harta kekayaan sebesar 3,9 miliar rupiah. Catatan kekayaan ini Morgan laporkan pada 31 Desember 2021 lalu. Dalam laporan kekayaan tersebut, Morgan Simanjuntak tercatat memiliki aset berupa tanah dan bangunan senilai 3 miliar rupiah. Kemudian ada juga aset berupa alat transportasi dan mesin sebanyak 4 unit, dengan rincian 2 unit sepeda motor Honda yang masing-masing memiliki harga 11 juta dan 8 juta rupiah. Selain motor, Morgan juga mengoleksi 2 unit mobil. Yang pertama ada mobil Toyota Innova keluaran tahun 2016 yang harganya sebesar 200 juta rupiah. Serta satunya lagi mobil Toyota Rush keluaran tahun 2016 senilai 175 juta rupiah. Aset selanjutnya berupa harta bergerak lainnya senilai 128 juta rupiah, serta kas dan setara kas sebesar 404 juta rupiah. Sebenarnya dari ketiga hakim yang terpilih dalam pengadilan Sambo, nama Morgan Simanjuntak lah yang paling familiar. Pria yang lahir pada 22 September 1962 ini kemudian semakin menyita perhatian publik saat ditandemkan bersama Hakim Ketua Wahyu Iman Santoso dan Hakim Anggota Alimin Ribut Sujono. Mereka kompak dengan tegas menjatuhkan vonis hukuman mati kepada mantan Kadif Propam Polri Verdi Sambo. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana mati. Sebelumnya, Sambo dituntut pidana penjara seumur hidup oleh jaksa penuntut umum. Morgan Simanjuntak menilai perbuatan Sambo mengakibatkan duka mendalam bagi keluarga Yosua. Mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri itu juga dianggap menimbulkan keresahan dan kegaduhan luas di masyarakat. Sebagai aparat penegak hukum dengan pangkat Jenderal Bintang 2, Sambo dinilai tak pantas melakukan pembunuhan berencana. Perbuatan Sambo juga disebut telah mencoreng institusi Polri di mata masyarakat Indonesia dan dunia internasional. Sementara istri Sambo, Putri Chandrawati divonis pidana penjara 20 tahun. Hukuman ini juga melampaui tuntutan jaksa yakni pidana penjara 8 tahun. Sebaliknya, Putri malah terlibat pembunuhan berencana, sehingga mencoreng nama baik organisasi para istri polisi. Selain itu, perbuatan Putri dinilai menimbulkan kerugian besar bagi para personil kepolisian lainnya yang ikut terseret perkara ini.
Ternyata, vonis berat bukan kali ini saja diberikan oleh Morgan Simanjuntak. Sebelumnya, hakim berkacamata ini pernah menjatuhi hukuman mati saat menjadi hakim di Pengadilan Negeri Medan. Morgan Simanjuntak bisa dibilang hakim yang ditakuti. Sebelum Verdi Sambo, ada M. Rizal alias Hasan yang divonis mati oleh Morgan. M. Rizal divonis mati atas kasus kepemilikan 50.000 pil ekstasi dan 85 kg sabu. Saat itu, Morgan menjadi hakim di Pengadilan Negeri Medan pada tahun 2017. Kasus Verdi Sambo juga bukan kasus pembunuhan berencana yang pertama kali dibongkar oleh Morgan Simanjuntak. Sebelumnya, kasus pembunuhan berencana yang ditangani Morgan Simanjuntak diantaranya adalah pembunuhan dosen Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nurain Lubis. Terdakwa dalam perkara pembunuhan ini adalah seorang mahasiswa bernama Roy Mardo Shah Siregar. Saat persidangan, Roy Mardo dituntut dengan pasal 340 subsidiar 338 KUHP, sama dengan yang disangkakan pada Verdi Sambo dan kawan-kawan. Pada pembacaan vonis yang digelar pada 31 Januari 2017, Roy Mardo dinyatakan terbukti bersalah telah melakukan pembunuhan berencana. Morgan kemudian memutuskan pidana penjara seumur hidup untuk Roy Mardo yang saat itu masih berusia 21 tahun.